Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tegas menolak beberapa pasal terkait zat adiktif dalam Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024 yang baru disahkan pada tanggal 26 Juli 2024 yang lalu. Kita tutup sungkan sama pasku. Nah, bentuknya polos ditambah 50%. Warnanya harus masing industri itu sudah tidak kelihatan lagi. Beberapa pasal dalam peraturan tersebut dipastikan akan mematikan ekosistem pertembakauan nasional sehingga berdampak signifikan terhadap penurunan kontribusi industri hasil tembakau dalam pembangunan nasional. Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan polemik seputar tembakau di negeri ini seakan tak berkesudahan. Baru saja reda gejolak tentang tembakau yang disetarakan sebagai zat psikotropika dalam draft rancangan Undang-Undang Kesehatan. Para pelaku industri hasil tembakau kembali dibuat pusing dengan adanya PP 28 tahun 2024 serta aturan yang tengah disusun oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektrik. Di antara pasal yang mendapat perhatian dan ditolak adalah pasal 435 mengenai standarisasi kemasan yang kemudian diperjelas kembali dalam Permenkes pasal 4 ayat 2A 5 hingga 7. Karena kedua aturan ini mengarahkan pada implementasi kemasan polos. Artinya, dalam waktu dekat seluruh produk IHT baik rokok konvensional maupun elektrik tidak diperbolehkan memiliki desain ataupun merek di kemasan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau melalui Framework Convention on Tobacco Control, di mana kemasan polos menjadi salah satu mandat pengendalian didasari prinsip kesehatan. Pemerintah pada masa itu memahami betul bahwa intervensi ketika menyangkut IHT banyak aspek lain seperti ekonomi dan sosial. Dampak lebih destruktif dari implementasi kemasan polos adalah berkembangnya rokok ilegal. Ketika daya saing produk tembakau dilemahkan dengan berbagai aturan restriktif, para pelaku usaha tembakau ilegal akan melakukan kesempatan ini untuk menjual produk yang tidak patuh aturan dengan lebih luas. Dan tidak mungkin konsumen akan beralih kepada produk ilegal tersebut karena kemasannya lebih menarik serta harga yang lebih murah. Hal ini akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya pemerintah menurunkan prevalensi perokok anak. Aturan lain dalam PP 28 tahun 2024 yang juga menjadi perhatian Kadin terdapat dalam pasal 431 tentang pembatasan tar dan nikotin pada rokok konvensional. Aturan ini diyakini akan menghilangkan karakter produk tembakau khas Indonesia, yaitu kretek dan berpengaruh pada serapan tembakau lokal yang menjadi sumber mata pencaharian jutaan petani di Indonesia. Selain itu, pasal 432 terkait larangan bahan tambahan, Kadin merasa pasal ini menimbulkan potensi implementasi yang tidak tepat di lapangan. Mengingat belum adanya aturan jelas terkait apa saja bahan-bahan yang akan masuk di dalam larangan. Pemerintah juga memberlakukan pelarangan penjualan dalam radius 200 meter dan iklan dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan. Hal ini tentunya sangat diskriminatif bagi pelaku usaha dan pedagang kecil yang juga menopang ekonomi kerakyatan. Harusnya bukan ya menolak sih, tapi kita minta direvisi lah. Satu terkait dengan kemasan itu gambarnya yang agak diperbesar itu 50%. Terus font tulisannya itu dipersamakan. Setelah itu merek jadi kecil, logo tidak ada, dan warnanya ini semua harus sama. Semua dari produk rokok warnanya paknya itu harus sama. Nah, tentunya ini kan perusahaan ini kan punya merek, punya keunggulan sendiri. Ini tidak ditonjolkan juga di situ. Ini akan mengurangi lah nantinya produksi atau jadi membingungkan. Dan tentunya ini akan semakin mempermudah ilegal
memproduksi kemasan itu dan semakin tidak samar karena mereknya tidak kelihatan, logonya tidak kelihatan. Kementerian Kesehatan mencontoh negara Australia. Padahal Indonesia ini tidak ikut menandatangani konvensi pengendalian tembakau. Nah, sehingga kita punya kebijakan sendiri. Nah, ini yang kita tolak. Yang kedua terkait dengan TAR menurunkan TAR atau membuat standar. Yang ketiga terkait dengan bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini kan masih selama ini teman-teman bahan tambahan ini biasanya rasa ini dari bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi makanan minuman. Jadi memang food grade. Nah, ini nggak jelas pemerintah kenapa bahan tambahan yang merupakan kreativitas industri ini dilarang. Di sisi lain, efek domino yang ditimbulkan akan berimbas pada pendapatan daerah, juga mengancam keberadaan industri kreatif yang selama ini banyak ditopang oleh iklan produk tembakau. Sebelum adanya PP 28 tahun 2024 tentang kesehatan, IHT telah menghadapi banyak tekanan regulasi. Dari 446 regulasi yang mengatur IHT, sebanyak 400 atau 89,68% berbentuk kontrol, 41 atau 9,19% lainnya mengatur soal cukai hasil tembakau. Dan hanya 1,12% regulasi yang mengatur isu ekonomi kesejahteraan. Negara kita menolak untuk disamakan berbagai hal yang saya sampaikan tadi. Nanti mungkin ditambahi sama. Pertahankan keberadaan reptek di Indonesia juga, ya Mas Andi ya. Walaupun dari Surabaya, Selamat Riyadi, Arek TV melaporkan. Dikeluarkan tanggal 26